ya, supaya anak-anak sekalian itu terbebas dari jilatan api neraka. Kemudian anak-anak saya yang sudah punya anak juga diperintahkan untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak terjilat api neraka. Nah, itu. Nah, mestinya kita diperintah untuk menjaga itu, mestinya kita juga harus tahu apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menjaga, supaya bisa memelihara keluarga kita supaya terbebas dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ya, jadi caranya adalah kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu jelas. Ya, kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan arti kata kita dengan arti kata kita harus mentaati Quran dan sunnah-sunnah atau dengan hadis-hadis Nabi. Nah, disitulah harus kita pelajari. Di situ ada larangan-larangan, ada perintah-perintah ya di dalam Quran itu, di dalam Quran maupun dalam hadis. Karena Nabi sendiri sudah mewasiatkan kepada kita sekalian, ya, taraktu fikum amroini lan tadilun ma masaktu fima kitaballah wa sunnatan nabi. Jadi Nabi, ya, sudah mewasiatkan kepada kita supaya kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, supaya kita tidak tersesat. Lantadilu, tidak akan tersesat apabila kita berpegangan pada keduanya. Sebab itu untuk menjaga keluarga kita, ya, saya menjaga anak-anak dan anak-anak menjaga anak-anaknya lagi, itu kita harus tahu mempelajari Quran dan Sunnah. Ya, nah gimana caranya? Ya kita yang ngaji memang. Jadi saya tidak bisa memberikan pelajaran itu, ya ngaji pada orang lain, ya ngaji pada orang-orang atau kiai-kiai atau ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang sudah yang sudah menguasai ilmu-ilmu Quran dan maupun Sunnah. Ya. Yang kedua, melakukan amal soleh dan terpuji. Ini sebagai contoh pada teladan pada anak-anak. Jadi saya dan Bu ya berusaha untuk melaksanakan amal soleh. Kemudian anak-anak saya juga begitu, nanti contoh oleh anak-anak dan cucu-cucu semua. Jadi supaya sifat keteladanan, jadi amal soleh dan terpuji. Kemudian menjauhi perbuatan buruk dan dosa, jelas itu. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi, ya, untuk menyingkiri perbuatan-perbuatan yang jahat maupun perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Nah, kita contohkan kepada anak-anak apapun cucu-cucu kita, ya. Nah, untuk menjaga istri dan anak-anak itu juga kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan ke jalan yang benar, mendidik pada anak-anak, mendidik pada cucu-cucunya, saya pada jalan yang benar, jalan yang tidak ditunjuk yang tidak, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu antara lain isi daripada At-Tahrim nomor 6, ya, ayat 6. Sekarang kita pada kewajiban istri terhadap suami. Nah, kita ini sudah spesifik, sudah khusus. Jadi nanti ada kewajiban istri terhadap suami, kemudian kewajiban suami terhadap istri, kewajiban anak terhadap bapak orang tua. Nah, ini. Jadi ini kami cukilkan dari hadis-hadis ayat-ayat maupun hadis-hadis yang ada hubungannya dengan itu, ya. Jadi kewajiban istri terhadap suami. Jadi suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Suami
mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Begitu pula istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami. Jadi jelasnya begini. Jadi haknya suami, jadi suami punya hak, itu merupakan kewajiban dari istri. Ya, haknya suami merupakan kewajiban dari istri, dan sebaliknya haknya istri ini merupakan kewajiban suami. Itu maksudnya demikian. Jadi kalau suami itu menjadi haknya istri, karena tugas suami adalah mencari nafkah, menafkahi anak istrinya. Nah itu menjadi haknya istri. Nah itu kewajibannya suami itu adalah mencari nafkah, menafkahi istri dan suami. Nah itu menjadi haknya istri. Nah sebaliknya contoh tadi ya, istri haknya kewajiban istri kepada suami apa? Ya wajibnya harus taat kepada suami. Itu menjadi hak suami. Jadi istri taat kepada suami itu haknya suami. Jadi istri wajib taat kepada suami selama tidak mengandung kemusyrikan. Jadi suami ditaati kalau perintah-perintahnya itu tidak mengandung kemusyrikan atau kemungkaran atau hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wajib ditaati. Tapi kalau bertentangan, ya la sam'a wa ta'ata, jangan didengar, jangan ditaati. Ya misalnya ya gampangane saiki sing Dok aku tuku rokok upamane. Nah itu wajib tidak ditaati. Ya, apalagi misalnya disuruh hal yang kiranya bertentangan dengan syariat lah ya. Misalnya suruh kalau dulu gue suruh nunggu kembang barang itu dulu, ya sekarang nah itu misalnya gitu. Tapi sekarang misalnya hal-hal yang perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat itu wajib ditaati suami. Ya. Tapi kalau bertentangan ya jangan ditaati dan jangan dilaksanakan, jangan mau, ya gitu. Jadi haknya suami itu menjadi kewajiban, ya, kewajiban istri menjadi hak suami, sedangkan kewajiban istri menjadi hak suami. Jadi suami wajib memberi nafkah, itu menjadi haknya istri. Istri taat kepada suami itu menjadi kewajiban istri, kemudian menjadi haknya suami. Nah, itu jadi itu antara hubungannya kewajiban istri terhadap suami. Ya. Ini banyak dalam hadis surat-surat Quran, misalnya ini dalam Nisa 34 misalnya, wanita soleh ini kan kewajiban istri untuk menjadi wanita soleh, taat kepada Allah, melihat diri ketika suaminya tidak di rumah. Nah, itu menjadi kewajiban istri, dan itu haknya suami supaya taat kepada suami. Kemudian dari hadis-hadis Nabi, ya, istri adalah pemimpin dalam rumah tangga, itu menjadi haknya istri, ya, menjadi kewajiban istri, menjadi haknya suami. Jadi istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, di dalam kekeluargaan istri mempunyai hak, yaitu memimpin rumah tangga suaminya seperti ini. Ya, jadi mempunyai hak, mempunyai kewajiban
memimpin rumah tangga, memimpin anak-anaknya. Kemudian sebaik-baik istri ialah ini wajib seorang istri ya, supaya dipandang suaminya menyenangkan, diperintah suaminya taat. Itu menjadi kewajiban istri kan, itu dipandang ya, menyenangkan ya, selama perintahnya tidak musyrik. Dipanggil suaminya segera datang walaupun sedang masak di dapur. Ini kewajiban istri. Jadi jangan terus orang nyauri, orang moro. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini tidak berkhianat pada dirinya sendiri dan Allah. Tidak berkhianat pada ini kewajiban istri. Ya. Nah, kemudian apa balasannya kalau itu sudah dilaksanakan semua oleh istri, kewajiban istri pada suami? Ini adalah balasannya ada dua, ada surga dan neraka. Balasannya neraka apabila wanita itu kufur pada suami. Nah ini. Jadi ini balasannya. Jadi wanita kufur pada suami. Jadi kufur, ingkar, tidak taat. Dan mereka mengkufuri kebaikan, berbuat baik sepanjang tahun, tapi kemudian salah sidik diundat-undat. Ada orangnya. Ya itu istri itu kan masuk neraka kalau begitu. Ya lihat suaminya dulu kali. Nah, itu. Nah, kemudian kalau bahasanya neraka surga, wanita istri kufur terhadap suaminya dan mereka mengkufuri kebaikan. Kamu berbuat baik sepanjang masa. Yang masuk neraka, yang masuk surga, wanita istri menjaga sholat, kemudian puasa dalam Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suami. Ini jaminannya sudah surga. Nah, jaminan surga itu. Ya. Jadi seandainya manusia itu boleh taat kepada manusia, itu istri itu suruh sujud pada suami. Itu ibaratnya sampai gitu. Jadi empat itu marah-marah ya yang empat itu istrinya nggak boleh sering marah-marah. Jadi kalau wanita sudah sholat, sudah puasa dalam Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suami itu sudah dijamin masuk surga. Dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Itu balasannya. Ya. Balasannya istri. Ya, itu tadi istri. Jadi kewajiban istri terhadap suami, ya itu tadi. Jadi kewajibannya merupakan. Kok rambut catat aja itu? Bagian. Kok sebagian suami ke istri lah kita catat. Jadi kewajiban suami. Tidak aku por siapa aku bi pokoknya. Kewajiban suami. Sebab kewajiban suami kepada istri. Ini dalam An-Nisa 34 tadi disebutkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin. Jadi suami itu memimpin istri dan anak-anaknya dalam keluarga. Jadi pemimpin itu yang memberi petunjuk, memberi arahan, memberi nasihat-nasihat dan sebagainya. Itu namanya memimpin. Sehingga ini akan terjalin komunikasi timbal balik antara suami, istri, anak-anak. Itu dalam An-Nisa 34. Kemudian Tahrim ayat 6 tadi sudah disebutkan jaga supaya suami itu menjaga keluarganya, menjaga secara fisik maupun menjaga secara akidah. Jaga secara fisik misalnya kalau ada apa namanya godaan-godaan atau bahaya-bahaya mengancam anak istri, itu suami wajib melindunginya, wajib melindungi, ya, wajib menjaga. Sedangkan menjaga secara akidah supaya akidahnya tidak melenceng, akidahnya tetap lurus dalam satu. Jadi tidak boleh suami istri beda akidah.
anak apalagi anak-anak istrinya berbeda akidah itu udah boleh. Pak Islam, Bu Kristen, anak Bu, lah itu tidak boleh. Karena nanti ada jaminan. Jadi nanti di belakang ada saya sebutkan buat jaminan dari surat Al-Aqab apa itu. Jadi anak cucu itu nanti di hari kiamat akan disatukan, dikumpulkan jadi satu. Kalau itu beriman, ya satu iman. Suami, kewajiban suami memberi nafkah. Itu Baqarah 233. Ya, memberi nafkah, memberi pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang baik sesuai kemampuan mestinya begitu. Ya, jadi istri jangan menuntut pemberian yang melebihi dari kemampuan suami. Ya, jadi sesuai kemampuan. Ulangi. Hah? Suami atau ayah kewajiban memberi nafkah, memberi pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma'ruf sesuai kemampuan. Memberi pakaian tok yo ora saya. Sesuai kemampuan. Memberikan sepeda motor. Jadi suaminya kemampuannya buruk, ini ya istri jangan menuntut lebih dari penghasilan gitu loh maksudnya itu. Jadi istri juga harus melihat suaminya. Jadi walaupun itu merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan membeli pakaian, ya misalnya ngejak nang mall ndudingi apa-apa. Nah, itu boleh kan? Nah itu tidak boleh. Suami harus tahu diri kemampuan suaminya berapa. Ya. An-Nisa 19 tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak tidak menyukai, padahal kamu Allah itu menjadikan padanya kebaikan yang jelas. Jadi demikian. Jadi ketika suami itu tidak senang pada istri atau pas padu, pas marah, ya ini perintahnya ayat berapa tadi lupa saya. Perintahnya supaya suami itu mengingat kebaikan istri. Yo, gitu. Ini penting ini. Sing ditinggal lunga kok. Jadi ini penting. Jadi ketika suami marah, saya dengan ibu, maka saya harus mengingat kebaikan istri saya itu pada saya itu apa gitu. Kan enggak bisa. Nah, harus ingat. Nek ra enak kuwi lho. Nek ra enak. Itu penting itu. Jadi sehingga Berarti kan memang mungkin kan. memang sulit. Ada lho. Memang sulit. Jadi ini ayat ini ya, ayat ini. Jadi ketika kita marah pada suami, pada istri atau tidak menyukai istri, maka yang kita ingat itu kebaikannya. Jangan kesalahannya, jangan keburukannya. Tapi kalau diingat keburukannya, ya buruk terus. Rebutan Beban, salah, yaitu. ojo rebutan Tapi bener. ingatlah kebaikan pada waktu itu, kebaikannya itu mesti ada. Jadi manusia itu tidak mungkin seluruhnya amal kegiatan itu buruk semua ada. Mesti ada kebaikan pada suami atau demikian sebaliknya, kebaikan pada istri itu mesti ada. Ini tercantum dalam ayat An-Nisa 19 ini ya. Jadi walaupun kamu tidak suka, padahal Allah menjadikan padanya itu kebaikan yang banyak padamu suami. Ya, jadi itu. Atas Nabi ya, ini sudah gini. Orang laki-laki suami adalah pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya. Memberi makan, pakaian sudah, jangan menimbulkan, jangan memukul muka. Jadi kalau marah ada orang yang cengkilik. Saya tunggu kok. Ya. Jangan cengkiling, itu ringan tangan, itu jangan memukul muka. Yang dipukul apa? Yang ya bokongnya apa pupunya apa sikil.
Tapi ini jangan jangan kita harapkan. Jangan menjelek-jelekan istri atau suami. Pas marah di elek-elek di anu lah, itu tidak boleh. Jangan meninggalkan karena marah kecuali di rumah. Jadi jangan meninggalkan rumah. Jadi nek do padu. Jadi nek do padu ora repure, ora lunga. Kecuali tinggal di rumah. Ini hadis loh, ada Abu Dawud ini. Ya pisah turu jaba, turu jero. Selama 3 hari. 3 hari harus akur lagi. Karena itu perintah hadis. Ya. Jadi kita boleh bertengkar sama istri suami meneng-nengan, tapi hanya selama 3 hari. Jangan lama-lama. Janganlah mukmin laki-laki, suami laki-laki membenci mukmin perempuan jika tidak menyukai suatu. Pasti ada kelakuan yang lainnya yang menerangkan, yang menyenangkan. Kita tadi sudah tertelkan. Jadi ya, jangan saling membenci, karena pada suami, pada istri itu mesti ada kebaikan-kebaikan. Tidak selamanya jelek, ya, suami maupun istri. Ya tadi, kalau marah itu, ya ingatlah kebaikan. Ini perintahnya Ustaz Tugino begitu. Ketika kamu marah kepada istri atau istri marah-marah, ingatlah kebaikannya. Jangan ingat kesalahannya, kejurannya. Itu akan bertambah parah. Akan bertambah parah kalau mengingat kesalahannya. Itu jadi kewajiban istri sudah, kewajiban suami sudah. Ya. Nah, sekarang harapan-harapan pada kita sekalian. Jadi kita sekalian ini. Pada keluarga besar ini. Ya. Anak-anak gimana kan? Anak-anak Oh iya anak. Iya anak-anak. Iya anak-anak lali aku. Ya. Dengerin juga sama orang tuanya gimana, nggak boleh nggak boleh kupingnya itu nggak boleh ngomong gitu aja, nggak boleh. Nah ya. Yang sepi dengerin. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya. Dengerin itu. Terjemahannya ayam. Dari Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan us, dan janganlah kamu membentak mereka, kedua orang tuamu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, itu. Jadi anak-anak ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang untuk selalu menuruti perintah-perintah orang tua, ya, jangan sampai berlaku keras, berlaku kasar terhadap orang tua. Ya. Kemudian yang kedua ini dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ya.
Jadi kalau anak cucu-cucuku ini diperintah bapaknya ya, atau disuruh bapaknya untuk menyekutukan Allah, ini tidak boleh atau tidak perlu dilaksanakan ya. Jadi anak berbakti pada orang tua ini memang banyak anunya artis-artisnya apapun ayat-ayat di dalam Al-Quran ini ya, tapi intinya cuma itu. Jadi anak-anak diwajibkan untuk tidak berlaku kasar, supaya berlaku lemah lembut pada orang tua ya, lalu menghormati, sopan santun pada orang tua ya, Berwajah manis. ya termasuk itu ya, termasuk sopan santun itu. Jadi pada orang tua. Kemudian yang terpenting ya untuk pada taat pada orang tua ya, selama perintahnya itu ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian bagaimana cara berbakti pada orang tua apabila orang tuanya itu telah meninggal? Ya, misalnya anak-anak saya dan ibu itu sudah meninggal, bagaimana cara berbakti? Ya, cara berbaktinya adalah dengan cara melanjutkan silaturahim pada teman-teman atau saudara-saudara dari saya maupun dari ibu dan sebagainya. Anak-anak juga begitu ya, dari melanjutkan silaturahim atau berbuat baik pada teman-teman, pada teman-teman atau saudara-saudara orang tua. Misalnya saya sudah tidak ada, ibu tidak ada, maka Nengari dan sebagainya itu berbuat baik pada adik saya, adik-adik sebagainya. Demikian juga kalau dari pihak suami begitu. Jadi berbuat baik pada orang tua pada saudara-saudaranya atau teman-teman yang pernah bergaul dengan orang tuanya. Ini dengan catatan dengan catatan apabila temannya itu soleh ya. Jadi kalau temannya bapak atau ibu itu tidak soleh ya tidak wajib. Begini ya, cara memilih teman atau istilah teman duduk. Orang muslim itu diatur, tidak harus sembarangan. Ya walaupun itu ya harus ya. Tapi secara akidah itu memilih teman itu harus soleh. Ya, jadi itu diibaratkan memilih teman baik dan jahat itu diibaratkan kita bertemu atau berkumpul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu hadis itu. Jadi berkumpul atau bergaul dengan penjual minyak wangi itu diibaratkan bergaul, berkumpul, teman duduk dengan orang-orang yang baik. Walaupun tidak membeli minyaknya, tapi minimal kita kecipratan bau wanginya. Nah, gitu. Jadi kita memilih teman itu teman yang soleh-soleh.
walaupun kita tidak seperti itu, tidak memiliki mereka, kita kalau kumpul dengan mereka, kita sudah dianggap seperti mereka. Tapi sebaliknya kalau kita berkumpul ataupun teman duduk dengan orang pandai besi, itu baunya sudah pengok, ya. Kemudian nanti kalau kecipratan api bisa terbakar. Ini ibaratnya ya tidak ada manfaatnya di akhirat. Oleh sebab itu hati-hati dalam memilih teman ini, teman Temanmu duduk. menunjukkan siapa? Ya, jadi itu soleh, yang soleh, teman-teman soleh. Anakku. Apa? Apa teh? Apa? Wes. Ya, jadi itu kemudian Sampai pupuk yang pupuk nggak apa-apa. Senden aja di senden. kemudian yang kedua, Kursi apa? Batman. harapan kita Pupuk itu kan nggak itu apa-apa. keluarga besar kita ini harus beriman dan bertakwa. Jangan sampai di antara kita yang keluar dari Islam. Nah, ini kami tujukan pada Yuni nanti ya, karena dia itu hidup di daerah orang-orang